Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Religis Aziza, NIM 202310320342 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Ilmu dari dosen pengampu Pak Bambang Subahri MSI yang berjudul Filsafat Ilmu sebatas alat dalam menemukan kebenaran. Untuk buku karya Pak Bambang Subahri ini isinya lengkap, mulai dari kata pengantar yang menjelaskan yang berisi persembahan, daftar isi dan daftar gambar. Terus bab 1 pendahuluan, yaitu berisi etimologi dan terminologi sama sejarah singkat perkembangan filsafat. Untuk bab 2 mencari kebenaran, yaitu berisi yang pertama objek filsafat, yang kedua tujuan filsafat, yang ketiga kerangka berpikir, yang keempat hakikat kebenaran. Yang bab 3 aliran-aliran filsafat berisi yang pertama, poin pertama metafisika, menjelaskan definisi metafisika, sejarah metafisika, memahami substansi dan esensi dalam metafisika, terus substansi dalam metafisika Aristoteles. Terus poin yang kedua yaitu rasionalisme. Ini berisi definisi rasionalisme, sejarah rasionalisme, dan rasionalisme René Descartes. Terus yang poin ketiga realisme, berisi definisi realisme, sejarah realisme, dan realisme Francis Bacon. Ya. Yang poin keempat empirisme, yaitu menjelaskan definisi empirisme, sejarah empirisme, dan empirisme David Hume. Yang kelima, poin kelima, positivisme, menjelaskan definisi positivisme, sejarah positivisme, terus filsafat positivisme Auguste Comte, dan hukum 3 tahap. Tapi di sini saya hanya mereview bagian bab 1 saja, yaitu pendahuluan berisi etimologi dan terminologi sama sejarah singkat perkembangan filsafat, seperti itu. Untuk bab 1 pendahuluan, poin pertama yaitu etimologi dan terminologi filsafat. Filsafat itu pada umumnya merupakan suatu disiplin ilmu yang wajib ditempuh bagi mahasiswa jenjang S1, S2, bahkan sampai S3. Mungkin filsafat bagi S2 dan S3 sudah tidak perlu dipertanyakan lagi tentang pengertian etimologi maupun terminologinya, karena mereka telah mempelajari ilmu filsafat pada S1 dulu. Namun bagi mahasiswa yang baru pertama kali duduk di jenjang S1, filsafat ini masih asing. Karena alasannya cukup sederhana sih, karena filsafat tidak diajarkan di bangku SD, SMP maupun SMA. Nah, mungkin ada pertanyaan yang seperti, apakah filsafat begitu rumit untuk diajarkan pada remaja di usia yang masih labil? Ataukah filsafat terlalu bahaya jika dimiliki oleh seseorang yang belum cukup secara akal, sebagaimana yang orang kebanyakan bilang terkait disiplin ilmu ini? Gitu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini yang kerap kali muncul dalam benak mahasiswa yang baru duduk di bangku perkuliahan tentang mata kuliah filsafat ilmu kepada dosen pengampunya. Untuk menyikapi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sangat sederhana. Sebagaimana ungkapan pepatah Melayu yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, gitu kan. Justru ketika kita amati secara seksama, filsafat adalah sebuah alat untuk berpikir. Sebagaimana dalam istilah pesantren yang mengatakan ilmu alat untuk 2 disiplin ilmu, yaitu ilmu nahwu dan sorof. Pada prakteknya nahwu dan sorof bukan ilmu inti yang pasti diterapkan di masyarakat. Namun tanpa ilmu nahwu dan sorof, maka santri tidak akan bisa mengartikan dan membaca kitab gundul lebih menafsirkan Al-Quran, di mana Al-Quran memiliki kandungan dan saripati kehidupan yang dibutuhkan santri kelak ketika terjun di masyarakat. Untuk lebih sederhananya,
Jika petani membutuhkan celurit sebagai alat pencari rumput dan cangkul untuk membajak sawah, mesti diingat bahwa celurit dan cangkul bukanlah tujuan dari petani untuk dijadikan makanan pada anak istrinya, melainkan celurit dan cangkul sebatas alat pertanian belaka, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sebagai peternak bagi hewan peliharaannya, dan petani dalam mengolah perkebunannya guna untuk memberi nafkah bagi anak istrinya berupa nasi dan lauk pauk sebagai penyambung hidup mereka. Begitulah posisi filsafat bagi kehidupan intelektual kampus dan esensi mahasiswa sesungguhnya. Banyak di kalangan mahasiswa yang salah dalam memahami apa itu filsafat, sehingga filsafat tidak lagi dipahami sebagai ilmu alat dalam membedah dunia akademik, melainkan filsafat dianggap sebagai tujuan dalam capaian akademik tertinggi. Sehingga hal itulah yang sebenarnya merupakan kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh para mahasiswa dalam memahami disiplin ilmu filsafat. Dari itu perlulah kiranya penulis mendefinisikan ilmu filsafat secara etimologi dan terminologi. Sebelum kita melangkah memahami filsafat terminologi, lebih baiknya kita pahami filsafat secara etimologi terlebih dahulu. Filsafat berasal dari suku kata Yunani yaitu philia dan sophia. Philia artinya cinta dan sophia adalah kebijaksanaan. Cinta dan kebijaksanaan, begitulah mereka bangsa Yunani memberikan nama filsafat yang merupakan ilmu paling rumit dan paling tua di muka bumi ini, hingga disebut sebagai induk dari segala macam ilmu pengetahuan. Sementara untuk definisi filsafat secara terminologi, sebagaimana pendapat para ahli mengenai filsafat, definisinya yaitu Pitagoras. Filsafat adalah cinta dan kebijaksanaan, atau the love of mind wisdom, the love of wisdom. Yang kedua, Socrates. Menurut Socrates, filsafat adalah sesuatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas kehidupan yang adil dan bahagia, atau principle of the just and happy life. Yang ketiga, menurut Plato, filsafat adalah ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Yang keempat, Aristoteles. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang ada di dalamnya, ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang kelima, Al-Kindi. Filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia, karena tujuan para filsuf adalah berteori guna mencari kebenaran, maka dalam praktiknya pun harus menyesuaikan dengan kebenaran itu pula. Yang keenam, menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang kebenaran dari segala yang ada, atau al-mawjudah. Untuk memberikan penyederhanaan pemahaman akan definisi filsafat secara terminologi, penulis memberikan ulasan sebuah pengalaman yang saat penulis memberikan kuliah filsafat ilmu di hari pertama kuliah. Pada saat itu ada seorang mahasiswa non kritis bertanya, kenapa filsafat berasal dari kata cinta? Bukankah kata itu terlalu sederhana bagi kami yang sudah menginjak dewasa dan pernah melalui masa-masa di mana cinta itu tumbuh subur pada awal masa SMA dulu? Pertanyaan kedua, kenapa cinta bersanding dengan istilah kata bijaksana? Kenapa tidak disandingkan dengan istilah kasih sayang yang lebih romantis dan lebih tepat
jika disandingkan dengan kata cinta daripada dengan kata bijaksana? Jawaban yang pertama, tidak semua orang dapat memahami kebenaran cinta. Pada umumnya mereka menafsirkan ketertarikan pada lawan jenis adalah cinta. Keinginan untuk memiliki adalah cinta. Padahal keduanya itu bukan cinta. Cinta itu memberi, bukan meminta. Seseorang yang cemburu pada dasarnya karena ia takut kehilangan dan sifatnya permintaan kesetiaan pada sang dicintai, dan itu bukanlah cinta. Karena cinta yang sesungguhnya sama halnya dengan seorang ibu yang rela memikul beban kehamilan selama 9 bulan, menyusui selama 2 tahun, merawat paling tidak 20 tahun, namun ia selalu rela melepas anak semata-matanya bersama orang yang baru ia kenal dengan ikatan pernikahan. Sang ibu pasti memberi restu dan merelakan karena alasan kebahagiaan anaknya di atas cintanya. Sehingga wujud kebijaksanaan di mana cinta sesungguhnya bukan terletak pada siapa yang memenangkan atas diri yang dicintai, melainkan siapa yang dapat memberikan kebahagiaan yang dicintai pada yang dicintai, seperti itu. Untuk jawaban yang kedua, masih dengan cerita pada masa Yunani klasik, Aristoteles bertanya pada gurunya yang bernama Plato akan apa arti dan makna di balik cinta, sehingga cinta menjadi sebuah perbincangan panjang yang tidak hanya berkutat pada kasih sayang dan perasaan muda-mudi yang sedang dilanda gandrung dan kasmaran. Suatu ketika Aristoteles bertanya kepada gurunya Plato. Dia bertanya tentang cinta. Dia meminta gurunya memberikan pemahaman yang sederhana tentang apa itu cinta. Dan mendengar pertanyaan seperti itu, gurunya tersenyum lalu berkata, kalau ingin tahu apa itu cinta, pergilah ke arah matahari terbenam. Di sana ada taman bunga. Pilihlah lalu petik satu bunga yang paling ideal menurut kamu. Bawa ke sini dan tunjukkan padaku bunga terindah pilihanmu. Dengan syarat bunga yang kau pilih adalah bunga yang berada tepat di depanmu dan jangan sekali-kali kau menoleh ke arah belakang. Seperti itu. Tanpa berpikir panjang, Aristoteles pergi meninggalkan gurunya menuju taman dan mencari bunga terindah pilihannya. Di sepanjang perjalanan Aristoteles mencari bunga itu, dia menemukan bunga melati yang indah rupawan baginya, tapi dia berpikir bahwa di depan sana masih banyak lagi, masih masih ada bunga yang lebih indah, seperti itu. Akhirnya dia jalan ke depan sampai diulang terus lagi seperti itu, menemukan lagi yang indah. Dia berpikir lagi, di depan sana pasti ada yang lebih indah. Terus saja seperti itu. Lalu Aristoteles kembali kepada gurunya dengan tangan kosong. Gurunya pun bertanya, kenapa kamu tidak mendapatkan sepucuk bunga pun yang ideal dan bisa kau tunjukkan kepadaku? Gurunya, sang guru bilang gitu. Si Aristoteles menjawab, pada awalnya saya telah menemukan bunga melati yang cukup indah dan ideal, namun saya melewatinya karena saya berpikir di depan sana pasti saya menemukan yang lebih indah, gitu, seperti itu. Terus ternyata sampai ke ujung tanaman, dia tidak menemukan bunga yang lebih indah lagi. Dan si guru pun senyum-senyum dan menjawab, itulah cinta. Ya, itulah yang namanya cinta. Semakin kamu mencari yang sempurna, maka yang sempurna tidak akan pernah kau temukan. Itu hanyalah tujuan pikiranmu belaka, seperti itu. Untuk yang poin B, yaitu sejarah singkat perkembangan filsafat. Bangsa Yunani telah meletakkan batu sejarah pertama bagi perkembang ilmu pengetahuan dengan berakarnya tradisi berpikir di dunia barat yang berasal dari pemikiran pra-Sokrates sekitar abad ke-6 SM. Lantas dikenallah
dikenallah tradisi tersebut dengan pemikiran filsafat barat. Seperti itu. Tradisi berpikir bangsa Yunani mula-mula berawal dari pertanyaan dari mana datangnya alam ini, bagaimana kejadiannya, dan kemana tujuannya. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang selalu menjadi pertanyaan di kalangan pemikir pra-Sokrates, sehingga tidak heran kemudian mereka disebut dengan filsafat alam karena perhatiannya yang begitu besar pada semesta dan isi-isinya. Konsep berpikir filsafat diawali oleh Thales atas ramalannya tentang terjadinya gerhana matahari pada tahun 585 SM berdasarkan catatan para astronom tentang permulaan ramalan gerhana matahari yang pernah dilakukan manusia secara ilmiah. Dalam beberapa literasi yang filosof mulai dipergunakan oleh Heraklitos mulai dari 540 sampai 420 SM. Selanjutnya beberapa pendapat yang lain dikatakan bahwa istilah filosof juga pernah dipakai oleh Pythagoras. Sementara Socrates adalah filsuf Yunani yang merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis barat. Filsafat barat dapat diklasifikasikan menjadi 3 era. Yang pertama era filsafat klasik, yang kedua era filsafat abad pertengahan, dan yang ketiga era filsafat modern. Yang pertama era filsafat klasik. Linz mengatakan bahwa era filsafat klasik didominasi ajaran filsuf Yunani yang berasal dari beberapa murid Socrates seperti Plato yang mendirikan akademik Platonis, kemudian murid Plato Aristoteles yang juga mendirikan sekolah peripatetik. Yang kedua yaitu era filsafat abad pertengahan. Era filsafat abad pertengahan terjadi pada abad ke-5 sampai 16. Era filsafat abad pertengahan adalah periode setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, kemudian didominasi oleh bangkitnya kekristenisasi sehingga mencerminkan perhatiannya pada teologis. Yang ketiga, era filsafat modern. Era filsafat modern dikenal juga dengan periode Renaissance yang lebih fokus pada peningkatan pemikiran klasik Yunani Romawi sehingga berpengaruh pada nilai-nilai kemanusiaan yang kuat atau humanisme. Pada abad ke-20 telah menjadi seksi perpecahan antara filsafat analitik dan filsafat kontinental serta tren filosofis seperti fenomenologi, eksistensialisme, positivisme logis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Saya juga bingung harus menjelaskan apa lagi untuk menambah durasi. Ya sebenarnya ini buat nambah durasi aja biar durasinya nambah. Saya minta maaf apabila ada kata-kata saya atau sikap saya yang menyinggung penonton. Saya minta maaf, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.